الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز فمن اتقى، كما حيث قال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap detik yang kita lewati merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan kita semua berdoa kepada Allah semoga setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat bertakaikan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik anak kecil, remaja, dewasa, hatta orang tua sekalipun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, mulai dari buayan hingga sampai liang lahat. Seorang penuntut ilmu, maka dari itu sudah seyogianya seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan adab-adab bagi para penuntut ilmu. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmi, kita juga harus menjauhi beberapa hal yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib akan menyampaikan beberapa hal yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Salah satunya yang pertama adalah al-hasad, yaitu sifat hasad. Hasad di sini artinya adalah membenci karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan ia merasa tidak ridha, ia merasa tidak senang jika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Inilah yang disebut al-hasad. Baik ia mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu hilang maupun tidak, itu semua termasuk ke dalam sifat al-hasad. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-hasad, hasad adalah suatu kebencian seseorang atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah,
kita sadar betul bahwasanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan tempat berdosa. Manusia adalah sifatnya pelupa. Maka dari itu setiap hamba sangat rentan tidak luput dari sifat hasad ini. Maka sifat hasad ini terkadang secara sadar maupun tidak sadar akan merasuki ke dalam jiwa seseorang. Maka dari itu Rasulullah SAW telah menggambarkan dalam hadisnya bahwasanya jika engkau hasad, maka janganlah engkau berbuat zalim. Dan jika engkau berprasangka, maka janganlah engkau terlalu melampaui batas dalam menyelidiki. Hadirin jemaah rahimakumullah, artinya seseorang manusia jika merasakan ada hasad dalam dirinya, maka ia berusaha betul jangan sampai ia menzalimi orang lain. Jangan sampai ia menzalimi diri sendiri, bahkan menzalimi orang lain. Maka wajib baginya tidak berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan ucapan, sikap, dan perilakunya. Maka dari itu kita semua sebagai thalabul ilmi, bagi para penuntut ilmu, sudah agama ini jelaskan bahwasanya dalam Islam kita dituntut untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika saudara kita, teman kita, dan siapapun itu Allah berikan karunia, Allah berikan rahmat, Allah berikan kelebihan dari kita, maka sudah sepantasnya itu kita jadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Karena pada hakikatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah sampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk berlomba-lomba, untuk bahu-membahu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka janganlah engkau berlomba-lomba, janganlah engkau saling bahu-membahu dalam dosa dan dalam keburukan. Maka sifat yang pertama adalah jauhi sifat al-hasad. Lantas yang kedua adalah sifat yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Yang kedua adalah berfatwa bi ghairi ilm, yaitu berfatwa tanpa ilmu. Fatwa adalah kedudukan yang sangat a'zam, yang sangat agung dalam agama ini. Seorang yang telah mampu, yang telah kompeten dalam memberikan fatwa, yang telah pantas dalam berfatwa adalah orang yang telah mencurahkan waktunya, adalah orang yang telah mencurahkan tenaganya, keilmuannya, kecerdasannya, bahkan materinya untuk didedikasikan kepada agama ini, untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil dari itu adalah pikiran seorang fatwa yang mampu untuk memberikan fatwa akan menjelaskan apa-apa yang samar bagi umat ini tentang urusan agama ini. Dan itu akan membimbing kita semua menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, rahimani rahimakumullah, kedudukan seseorang yang dapat memberikan fatwa tidak bisa disandang kecuali oleh para ahlinya. Maka wajib bagi setiap muslim, bagi para thalabul ilmi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindari berbicara tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya di antara kejahatan terbesar di muka bumi ini adalah seseorang yang mengatakan sesuatu bahwa ini halal, padahal dia tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Atau orang yang berkata tentang sesuatu bahwa hal ini adalah wajib, padahal dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Sesungguhnya ini adalah kejahatan yang adab yang sangat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bagi agama ini. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat ke para imam salafus saleh ke belakang,
Salah satunya riwayat Imam Malik bahwasanya Imam Malik didatangi seseorang yang berpergian sangat jauh untuk menemui beliau. Lantas orang tersebut bertanya beberapa persoalan kepada Imam Malik, sejumlah 40 pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Malik. Akan tetapi ketika Imam Malik tidak mengetahui betul jawabannya dengan pasti, maka Imam Malik tidak ragu, tidak malu untuk mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui tentang hal itu. Jamaah hadirin rahimakumullah, bayangkan seorang Imam Malik, orang yang hafal ribuan hadis, orang yang hafal Al-Quran, ketika ditanyakan 40 persoalan, Imam Malik hanya menjawab 8 persoalan. Selebihnya Imam Malik menjawab, la adri, aku tidak mengetahui tentang hal itu. Lantas siapakah kita, jamaah rahimakumullah? Maka janganlah malu, janganlah ragu ketika kita ditanya suatu persoalan lebih-lebih tentang agama ini. Ketika tidak kita mengetahuinya, maka jawablah la adri atau la a'lam. Aku tidak paham betul dengan masalah ini. Lantas sifat yang selanjutnya yang ketiga adalah yang harus diperhatikan bagi para penuntut ilmu, yaitu menjauhi al-kibr, yaitu sifat sombong. Nabi telah menafsirkan dengan gamblang dengan jelas makna al-kibr ini dengan penafsiran yang sangat jelas. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-kibru batrul haq wa ghabtun nas, bahwasanya makna sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Termasuk sombong apabila seseorang membantah orang yang mengajarinya, orang yang menasihatinya, baik dengan memperpanjang pembicaraannya ataupun dengan adab yang buruk terhadapnya. Maka bagi para thalabul ilmi, sekalipun kita mengetahui persoalan tersebut, sekalipun kita mengetahui ilmu tersebut, maka perlu adab, perlu akhlak yang baik, yang sopan dan santun dalam setiap orang yang menasihi kita, lebih-lebih guru kita. Termasuk sombong juga menganggap rendah kepada orang yang belajar kepadanya, dari kalangan mungkin orang yang lebih rendah darinya, orang yang dari segi ekonominya lebih rendah darinya, atau dari segi status sosialnya. Sombong bisa menyebabkan seseorang terhindar dari ilmu. Sombong al-kibr bisa menyebabkan seseorang tertutup dari ilmu. Sebagaimana dilukiskan oleh penyair, ilmu akan menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, seperti aliran air yang selalu menghindari tempat yang tinggi. Maka salah satu kaidah yang harus kita pegang adalah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan seseorang itu, tapi jangan melihat siapa yang mengatakan. Artinya apa, jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ketika seseorang berkata kebaikan, baik orang itu mungkin kita anggap buruk atau bahkan hina di hadapan kita, selama yang dikatakan adalah kebaikan dan kebenaran, maka wajib bagi kita untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Karena pada hakikatnya kita akan melihat apa yang dikatakan orang tersebut, bukan melihat siapa yang mengatakannya. Lantas yang keempat adalah hal yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu, merasa alim, mampu sebelum ia layak, sebelum ia matang dengan sempurna. Di antara perkara yang wajib dihindari oleh setiap penuntut ilmu adalah merasa dirinya alim sebelum layak untuk itu. Karena bila seseorang melakukan hal tersebut, berarti pada hakikatnya dia telah menunjukkan beberapa hal yang akan khatib sebutkan. Yang pertama adalah berarti ia terjangkit dengan rasa ujub, yaitu merasa takjub terhadap dirinya sendiri karena ia telah merasa mampu sebelum waktunya. Yang kedua adalah sesungguhnya hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dirinya, karena ia merasa mampu seringkali terjerumus ke dalam suatu perkara yang ia tidak kuasai. Lantas selanjutnya adalah sesungguhnya bila dia merasa alim sebelum layak, pasti ia akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu yang benar. Jika seseorang merasa alim pada umumnya, ia tidak mau menerima kebenaran karena dengan kebodohannya ia menyangka bahwa ia tunduk pada orang lain sekalipun orang itu benar. Maka ini menunjukkan bahwasanya ia tidak berilmu dengan baik. Maka kaidah ini berlaku lagi, hadirin jamaah rahimani rahimakumullah.
Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan melihat siapa yang mengatakan. Lantas yang kelima adalah suudzon, yaitu berburuk sangka. Di antara hal wajib yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu adalah berburuk sangka kepada orang lain. Seperti mengatakan kepada seseorang yang bersedekah secara terang-terangan, ia berkata kepada orang tersebut, ia tidaklah bersedekah kecuali riya, hanya ingin dilihat orang lain. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita, hati seseorang yang mengetahuinya adalah orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah beramal sebaik-baik mungkin, beramal sebanyak mungkin. Urusan terkabul dan tidaknya, urusan diterima dan tidaknya, urusan hati seseorang itu hubungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah masuk ke dalam dosa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan semua prasangka, karena ada sebagian prasangka yang mempunyai landasan dan mempunyai alasan yang dibenarkan oleh agama. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, bukan semua prasangka. Maka sangkaan yang bisa melahirkan kebencian, sangkaan yang bisa melahirkan permusuhan, sangkaan yang bisa melahirkan kerusakan, dan kepada orang lainlah yang tidak diragukan lagi bahwa itu sudah terjerumus prasangka yang masuk ke dalam dosa. Demikian pula sangkaan yang tidak ada landasannya. Lantas hal yang harus diperhatikan, ya hal terakhir yang harus diperhatikan, yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, yang terakhir adalah ar-riya. Riya itu sendiri, riya termasuk perkara yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu, karena secara umum riya adalah racun bagi setiap amalan, bagaikan kayu yang dilahap api. Sebaik apapun amal seseorang, tapi jika diikuti dengan sifat riya, maka amal tersebut menjadi sia-sia. Akan tetapi jamaah hadir rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah apapun yang kita lakukan, ada orang tidak ada orang, ada badai tidak ada badai, jika itu suatu kewajiban kita, maka lakukanlah. Jika kita sholat di saf depan, maka ketika ada orang kita tidak jadi sholat di depan, maka itu sudah termasuk riya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kesampingkan pandangan orang lain, kita tujukan orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa perkara yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. 6 hal tersebut harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Untuk jika itu dapat kita jauhi, insyaallah ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat di dunia sampai ke akhirat.
Semua itu merupakan syarat utama baginya untuk memperoleh ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya khususnya dan bagi umat Islam, umat muslim dan umat manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, setiap penuntut ilmu sudah seyogianya memposisikan dirinya pada posisi yang sebenar-benarnya dan jangan mengotorinya dengan hal-hal tersebut. Ia mesti menjauhi kesalahan-kesalahan tersebut, karena seorang penuntut ilmu itu pada hakikatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sehingga pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan urusan umat manusia kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu manakala mereka menghadapi suatu persoalan atau masalah. Semoga khutbah yang singkat ini dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita cari senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat menghantarkan kita kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat kelak. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.